Hai Kak. Halo. KRRI mau ngapain sih? Mau ke podcast ke Pro 2. Berdua nih. Berdua. Datang KRRI berdua. Berdua dong. Sama pasangannya? Iya, Iya, saya dia sendiri Lagi biasa. nunggu. Saya Tapi ngomong-ngomong sendiri. siapa sih namanya, kenalan dulu? Adel. Kak Adel. Terus Kakak? Sri. Kak Sri. Udah temenan dari lama? Udah. Dari awal ikut Muay Thai sama Sri. Muay Thai. Muay Iya. Thai. Muay Thai. Dari kapan sih ngomong-ngomong belajar Muay Thai? Siapa dulu nih? Enggak, dikit aja tahun berapa nih ngiming-ngimingnya? 2015 sih. 2015. Iya. Kalau udah 2025, 10 tahunan ya? 10 tahunan. 10 tahunan, kurang lebihnya lah ya kurang Kak lebih ya. 10 tahun. Tertarik banget berarti ya? Ya, Sawadika. Ini ngomong-ngomong, hari ini Ini denger yang Thailand langsung jadi sambil iya loh. ya. Ngomong-ngomong, hitung-hitung belajar bahasa Thailand juga nggak sih? Tadi sempat briefing Ini soalnya. dari mana? Dari mana? Ngapain? Mau ngapain? mau apa bincang-bincang. Bincang-bincang. Mau bincang-bincang. Ya. Tadi dengar katanya ngomongin soal Thailand soal kemarin habis dari Wat Arun. Oh, habis jalan-jalan. Berapa hari? 10 hari. lumayan lah ya, dapat cuti lah Satpam ya. juga bisa cuti ya. Oke. Cuti harus keluar negeri. Udah di ACC sama bos berarti? Sudah dong. Sudah. Kebetulan ada Pak Eno yang sudah ngasih akses. Berarti sekarang PR-nya adalah mengisi RRI. Jaga Mengisi gitu. RRI. Kok mengisi nggak sih? Iya, Menjaga. soalnya kemarin di Thailand juga latihan-latihan bela diri. Kalau di Oh. Thailand ini juga tadi dengerin Muay Thai, bener Oh, nih? Berarti iya, atlet iya, Muay iya. Thai ya? Benar. Oke, atlet Muay Thai dari mana? Siapa aja namanya? Kenalan dulu. Sri. Yogi, Adel. Adel, sama Sri. Kak Saya Sri. satpam di RRI. Kalau ngomong-ngomong, Pak Satpam di Thailand belajar bela diri gitu ya. Ke Belajar Indonesia. bahasa Thailand juga. Oh. Kinma. Pusing nih jawabnya, pusing nih. Tapi cuma Oke. Sawadika doang. Boleh kan? Udah makan. Siang-siang panas harus makan gitu ya. Harus makan. Tapi makanan Thailand itu apa sih yang enak-enak? Kok nanya ke aku ya? Ya kan habis dari Thailand Oh, jalan-jalan. mango sticky rice, terus ada pok choy. Coy, di Indonesia juga ada nggak sih? Tapi ngomong-ngomong tentang bela diri nih, Bela Kak diri Yogi. apa? Gimana senang belajar bela diri di Thailand? Senang karena kan satpam harus belajar dari semua berbagai negara. Di Jepang udah karate, Di terus Jepang, Thailand oke. udah, di Jawa udah main silat. Nah, Di Jawa ya, ntar ya ke Indonesia. Iya. Tapi di Bali ada loh, Apa contohnya tuh? kakak-kakak ini. Oh, iya. Namanya apa sih Kak? Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Tertarik nggak Muay sih? Thai nakap. Muay Thai. Tapi tertarik nggak sih Kak Yogi belajar Saya Muay kan Thai? udah belajar di Thailand. Oh. Tapi kakak-kakak ngomong-ngomong ngiming-ngiming nih, tertariknya dari kapan belajar Muay Thai? Biar Kak Yoginya ada, Iya, saya iya, cowok iya. nih harus lebih gagah gitu ya belajar Muay Thai-nya, bela dirinya lebih banyak gitu ilmu-ilmunya. Gimana Kak? Tertariknya dari kapan? Tertariknya dari zaman SMP sih. Oh, SMP. SMP itu tahun berapa sih? 2015. 2015. Oh ya, sama ya kita ya. Aku baru SD kelas 3. 2015 kayaknya kelas, kan deh kayaknya Kak Yogi bukan kelas 6 deh, buktinya saya kelas 5. Oh gitu ya. Kurang lebih lah Oke. ya. Itu dari Kak Sri ya? Iya, Dari Kak Sri, 2015 ya? 2015. Berarti dari SMP ya Kak ya? Dari SMP sudah Sampai sekarang udah 10 tahun ya? 10 tahun. Wow, lama juga Kalau ya? kalau Kak Adel gimana? Saya mulai Muay Thai ini dari COVID. Dari COVID. Ya. COVID ini bisa Muay Thai ya? COVID-nya harus dilawan. Oh, saya kira COVID-nya yang ngajarin Muay Thai. Iya, Enggak. Oh. Soalnya penyakitnya harus dilawan. Oh, betul. Nggak boleh Oke. diem aja. Kenapa dari dunia COVID tiba-tiba berpikir untuk join Iya. Muay Thai? Kemuat. Karena kan waktu COVID itu kan ajangnya kita cuma diem-diem doang di rumah, cuma nge-searching. Habis itu ngeliat ada orang-orang main tinju di Samsa karena kita nggak bisa keluar rumah kan. Tapi ngeliat main tinju itu di mana? Televisi? Di banyak di TikTok. Oke. Di banyak di Media TikTok, media sosial. sosial. Akhirnya dari profesi yang cuma bisa nendang kaki, belajar tangan, biar Oke. bisa belajar tangan. Biar nanti kalau misalnya di Tangannya nendang. tangannya Berarti dasarnya dari mukul. Iya. Kan bisa nendang kaki. Itu ilmunya dari Kak Yogi Kak ya. Oke. Nendang pakai tangan beda banget sih Kak. Sangat Emang berbeda ya. agak aneh gitu Kak Yogi. Itu berarti dari tahun 2020 sampai Iya. dengan sekarang Iya. menggelutinya ya? Iya. Sudah 25 tahun juga. Berarti ngeliat di media sosial Media tertarik sosial. gitu ya kayak sampai saat ini. Kalau misalnya Kak Sri kan itu dari 2015 SMP. Itu tertariknya dari mana nih dulu? Iya, awal mulanya kok Awal bisa join mulanya. gitu loh. Awal Muay Thai. mulanya sebelumnya kan dasar bela dirinya saya itu pencak silat. Pencak silat dong kan dari Jawa kan? Berarti beda nih pencak silat sama Muay Pencak Thai silat ya? ya beda Oh, oke. gitu. Tapi nah setelah
Pencak silatnya dari SD sih, dari SD kelas 6. Setelah beranjak ke SMP, ada yang kenalin Muay Thai ke Oke. Buleleng. Saya kan aslinya Buleleng nih. Nggak boleh. Ya, nak Buleleng. Buleleng. Bulldog. Emang Buleleng apa Dogen. Buleleng? Iya, Buleleng Dogen. Oh, boleh dong. Oh, oke. Ada yang kenalin Muay Thai. Aha. Itu namanya Bapak Suite. Dia emang ahli ini sih, bela diri. Dari Thailand. Iya. Loh, baru jalan-jalan sekali ke Thailand, terus Thailand. Tapi kalau ikut Muay Thai harus bisa ke Thailand Harus juga. ke Thailand ya. gitu, iya. Oh. Itu dikenalin Muay Thai, habis itu disuruh latihan, disuruh ikut tanding langsung Oh, oke. ke nasional. Awal tandingnya berarti Cepet langsung ke banget ya? nasional nih. Iya, karena dilirik, oh ini ada atlet silat nih, mungkin cuman latihannya bisa kali ya sebentar gitu. oke. Cuman saya kan nggak tahu ada mukul-mukul kepala, nendang kaki, nendang kepala, nggak tahu kan. Tiba-tiba disuruh tanding pertama kali di Lombok Senggigi. Oh, oke, langsung pindah pulau ya. Langsung ke pulau nih. Berapa menit nih ke Bali ke Lombok lumayan nggak sih? Lumayan. Abis itu, nah setelah di Lombok ketemulah sama atlet dunia. Tiba-tiba langsung, oh kamu ketemu atlet dunia nih gitu. Pengalamannya udah wow banget sih. Pengalamannya udah, sedangkan saya baru pertama kali nih ikut Muay Thai gitu. Saya kan terkejut-kejut lah ya. Oke, gitu. ada shock mulai Muay Thai-nya gitu ya. Kena pukul dikit langsung, apa nih? Kok Muay Thai ada pukul-pukul kepala gitu? Karena disilat kan. Kalau di silat itu emang nggak ada ya? Nggak ada, karena Emang silat itu harus perbedaannya kayak gimana? Kan awal pencaksilat tiba-tiba terjun ke ke Muay Thai. Perbedaannya kayak gini, kalau Apa tuh? Muay Thai mukul-mukul, kalau silat biasanya ngomongin tetangga, itu bersilat lidah. Silat. Peribahasa kembali, oke? Terus gimana Sampai Kak? mana nih, sampai Di mana? Lombok tiba-tiba kakak kaget dan semua belajar teknik segala macam itu kakak gimana? Di sana sih ini ya, pertama kali tanding itu kalah kan, karena teman-teman, ih kamu ini nih ketemu sama atlet dunia nih, kalah kamu digituin kan. Sedikit deg-degan gitu ya. Oke. Ya udah deh, kalah. Akhirnya dari kekalahan itu saya belajar lagi, berproses, dan setelah itu disuruh lagi tanding ke Makassar, ketemulah si dia lagi. Oh, atlet dunia lagi Atlet nih. dunia yang kemarin Lawan sama orang yang beda ya? Kak? sama orangnya. oke. Abis itu di sanalah saya membalaskan dendam. Waduh, tapi membalaskan dendam yang baik-baik ya Kak? Baik-baik Ya, tunjukkan dong. prestasi. Iya. gitu ya, Kak? Malah Kayak sebenarnya gitu. pakai silat lidah aja. Jangan, tapi kakak berani sampai sekarang tuh. Tapi Sampai kok- sekarang masih sih. Kok pengen gitu loh terjun ke bela diri, Muay Thai Kayak segala macam. bela diri itu udah kayak Panggilan melekat, jiwa ya. melekat di dalam diri. Seperti ada yang menyala di dalam Nggak bisa diri. terpisahkan Kak ya? Tidak bisa. Tapi Ini ngomong-ngomong awal-awal di Lombok pas tawan atlet dunia, habis itu kalah, udah pernah kena tendang nggak sih atau? Ya, tadi udah kepalanya dipukul. Kepala yang lain. Iya. Nah, yang lain apa sih Kak yang emang cederanya parah banget awal-awal di Lombok? Yang parah. Kalau di Lombok sih nggak ada. Cuman setelah dari Lombok, setelah beberapa tahun ikut dan ikut kejuaraan sampai di 2019 langsung dipanggil ke pelatihan nasional Oh, wow. ke Thailand. Nah, sebenarnya motivasinya kalau ikut bela diri tuh biar bisa naik pesawat nih. Oh, jalan-jalan ya, pesawat Kak, ya, ya, jalan-jalan. pindah pulau ya Kak ya. Nah, Biar dibiayai gitu Iya, ya. Itu gratis juga. Oh, gitu iya. ya, oke. kan gratis. Abis itu yang paling parah pertama kali matanya bonyok. Oh, oke. Bonyok di Bangkok. Itu kejuaraan dunia, kena elbow dari atlet Rusia. Oh, wow. Kena elbow dari Dari atlet Rusia. Waktu gitu, itu yang apa? otot-ototnya kekar kan, sedangkan saya masih umur berapa ya kemarin? 17 kalau nggak salah. Berarti Sedangkan bisa lawannya- dikatakan atlet termuda. Iya, bisa. Wow, keren banget ya. Itu ajang apa sih? Kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia. Oh, emang- dunia Muay Thai. namanya Iya. kejuaraan dunia Iya. Muay Oh, Thai. iya, World Oh. Championship Muay Thai. Banyak ya jam terbangnya. Kalau Kak Adel gimana Kak? Kok tiba-tiba berani? Perempuan loh, seorang perempuan. Dari scroll TikTok, tiba-tiba belajar sekarang- nendang, lanjut Iya, belajar nendang, pukul. lanjut gitu ya. ke- Kalau ini Kak, ini biar nih seniornya. Oh. Ini seniornya udah Ini- inspirasinya dari ini pertama. Oke. Akhirnya mendalami Muay Thai, terus pengen nih tahu gimana Muay Thai. Kenalan lah sama ini. Pertamanya tuh Ini itu siapa? Sri. Ya. Ini nih nggak kesebut ya namanya. Sri. Abis itu pengennya tuh awalnya ikut seni Kak, seninya Muay Thai. Oke. Awalnya belajar, Emang tapi ada kok seninya ya? ada. Di apanya tuh Kak? Kalau Kak lihat Muay Thai itu di mana seninya? Apa dari Enggak, pukulannya? kayak kalau di taekwondo tuh kan ada pomsenya, kalau di karate itu ada katanya, Iya, kalau betul. di seni tuh ada
seninya sendiri juga. Oh, Misalnya ya, mood seni yang boy. benar-benar ngindah dia sendiri yang kayak Oke. gitu. Abis itu Oh, kok awalnya kok fashionnya kok nggak dapet ya, badannya kok kaku banget kayak Ah. robot gitu, badannya tuh kayak pengen mukul aja nggak bisa yang. Tapi kalau Sri ini dia bisa banyak modern Versatile. ya, versi dia dua versi, dia ada yang bener-bener lemuhnya, ada yang bener-bener Oh, oke. gitu. Apa Dua gara-gara kepribadian Dua ya. kepribadian. Gara-gara silatnya bisa Benar. pengaruh ya? Oke. Sebelum saya penari. Oh, Nah, iya. sangat terlihat ya semua darah bulelengnya ya. Buleleng Bener, seni bener. iya, bela diri iya. Terus lanjut. Terus mendalami Muay Thai itu berawal dari kebetulan Tiang juga atlet taekwondo dulunya. Oh, oke. Basic dari kecil tuh emang taekwondo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Apa jalan-jalan ya kayak dari taekwondo langsung Dari ke taekwondo Muay Thai. ya. Dari taekwondo tuh karena turunan dari papa. Papa pengen Dari biar Korea? kebetulan papa pengen anaknya tuh biar lebih dari papa. Oh berarti Sebenarnya. buah tidak pernah jatuh Jatuh. jauh Jauh dari dari Jatuh pohonnya. sepohon-pohon. Iya ya gitu lah ya. Terus akhirnya kalau di bela diri taekwondo tuh rata-rata ceweknya tingginya 170, 75. Ya cuma saya mentok-mentok 160 gitu. oke. Lawannya tuh udah setinggi-tinggi yang ya rata-rata cowok lah. Oke. Jadi untuk ke nasional sekalipun masih agak susah. Oke. Berulang Karena kali. tinggi berarti ya. Soalnya kalau taekwondo tuh jangkauan dia. Jangkauan tinggi, jarak. Soalnya mainnya cuma kaki-kaki doang. Kaki doang. Oh, kalau Kaki-kaki Muay Thai-nya doang. gimana, Kak? Kalau Muay Thai seluruh badan. Siku main, lutut main, Mata main. mata main. Tapi pernah nggak sih dapat pemain maksudnya lawan main cowok apa cewek aja? Cewek aja. Nggak, Nggak cewek boleh aja. lah. Tapi kalau sparring, saya nggak tahu kalau nih. sparring latihan gitu ada. Oh, ada. Sama Itu- cowok itu ada. Ngerasain main mata nih ya kak ya kalau sekarang lawannya. Ya. Kayak sana nih gitu. Ih apa sih? Geli lama-lama. Biasa anak baru kembang. Tapi ngomong-ngomong, tapi kok kakak bisa berani dan Iya, juga dari- awal-awal terjun ke Muay Thai ini awal lomba itu di mana? Ada sok culture nggak kayak betul. kayak tadi Kak Sri, kalau Kak Sri kan dari silat yang Silat, lemu-lemu, iya. Tiba-tiba kaku-kaku. Iya. tiba-tiba dicobain jadi Muay Thai nih. Ini kalau dari kaki-kaki tiba-tiba tangan juga main nih. Gitu. Semua main nih gitu. Kalau pertama kena tendang itu udah biasa. Udah biasa. Kalau kaki ke arah badan itu mungkin jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan. Ternyata Oke. di luar pikiran saya sendiri ternyata ada tangan yang lebih cepat daripada kaki yang nggak kita kira. Itu pertamanya tanding Ya kan, pertama namanya kali ada gini. Benar. apa, dengan tangan. panjang tangan, panjang Tangan kanan Iya. Habis itu ternyata pertama kali tanding itu turun di Porprov Porprov. kemarin. Tahun? 2022. 2022 berarti Oke. maksudnya awal 2020, 2022. 2 tahun berarti 2 kayak tahun. latihan, Latihan. tiba-tiba udah berkesempatan di Porprov. Ya, Oke. itu pertama kali dan akhirnya di sana pun karena terbiasa main kaki, nggak pernah ketemu sama kejuaraan yang lain. Sebelum itu langsung main ke ajang provinsi nih. Iya, iya, iya. Lawannya Kalian sudah berdua memang karbitan gini ya. gitu ya. Tiba-tiba udah ke ngomong. Iya. Iya. langsung ke Tingkatannya provinsi. tinggi banget lagi. Setelah itu ada pengalaman juga di atlet itu biasanya karena tangannya nggak terlalu biasa terlatih dan itu tuh nurunin berat badan sekitaran 7 kilo 8 kilo selama 3 bulan 4 bulanan. Oke. Memang harus diturunin atau gimana? Harus diturunin. Berarti itu Oh, kriteria harus. dari perlombaan ya, Kak? Ya, benar. I see. Habis itu karena terlalu kurusnya akhirnya dislok. Oh, itu lokasi. Gimana contoh? Dislokasi itu Dia kayak pindah dari tangan kiri ke pergeseran. tangan kanan. benar. Bener ya, Kak? Salah. Dislok Posisinya posisinya berpindah. Itu di saat mau ke final. Akhirnya ada juga faktor-faktor dari luar yang membantu. Semifinal itu udah masuk UGD tuh. Aduh, Buset. ada Masuk aja UGD, ya. ada aja gebrakannya. Udah masuk UGD terus masih dalam keadaan dibalut. Lokasi ya. Itu ada faktor yang mendukung lagi. Disuruh main ke final. Akhirnya
Ya. Muncul semangat kembali nggak sih jadinya Kak? Ada, soalnya lumayan nih bonusnya di depan mata nih. betul. Kalau saya tidak main kan lumayan lawannya Betul. dapat Heeh. sekian juta Iya, iya. secara gratis Oke. gitu. Jadi Hasil perjuangan dipaksain. dislokasi ya. Iya. Harus ada Jangan juga masuk UGD nih Iya. kan dari gerakannya. Terus gimana? Akhirnya itu setelah di sana usahain main dan orang tua juga pasrah, misalnya kayak ya udah main segimananya kamu, kuatnya kamu aja gitu dibilang. Akhirnya Tuhan berkehendak lain ya dapat medali emas. Jadi sedih. Iya, keren banget, seru banget. Terharu. Seru. Tapi kan udah kena pukul dari Kak Sri, kena pukul kepala segala macam, kakak masuk Mata bonyok. mata bonyok gitu, cedera banyak ya kan. Habis itu masuk UGD, tapi motivasi sampai saat ini tuh apa sih sebenarnya? Dari Kak Sri deh. Udah dari tadi. Nah, gitu ya main cerita-cerita sama Birsa apa sih Kak? Banyak sih sebenarnya motivasinya. Terutama mencintai bela diri. Aduh. Mencintai bela diri. Terus bikin orang tua selalu bangga juga. Selain orang tua juga pelatih. Oke. Pelatih harus bangga juga punya atlet yang gimana Jebolan ya? Punya kayak atlet Kak ya. Sri ini ya. Atlet wanita dan juga Udah ke kejuaraan dunia. Iya, gitu ya. gitu. Dari Bali lagi. ya. Dari Bali dicatat ya. Putri Bali. Buleleng nggak buleleng gitu. Nggak buleleng. Bulldogs, gitu. Bulldog, Apa buleleng tadi? dong. Buleleng dogen. Buleleng dogen. Terus. Terus motivasinya biar bisa jalan-jalan Keluar ke negeri. Oh iya. luar negeri juga Ya. sih. Itu Ke dapat seluruh pesawat Indonesia. ya, Kak, ya. Iya, gitu. Udah pernah kemana aja berarti Kak Sri? Kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia pertama di Lombok, Mhm. Makassar, Sultra, Bandung, Jatim. Tidak bisa disebut. Tidak. Iya udah semua provinsi Kak Sri, Kak Itu Yogi. banyak banget ya dari Lumayan, tahun 2015 dari 2015 ya. ya. Berarti udah hampir ke berbagai daerah ya. Daerah ya, yang di Keren Indonesia banget sih, seru. khususnya. Ada lagi nggak sih motivasinya yang kenapa ingin terus bertahan dalam dunia bela diri? Ah. Gini, Atau ingin menjadi inspirasi? Untuk Untuk perempuan Anda. termasuk saya nih. bener sih. Gimana, Kak? Banyak sih yang bilang begitu teman-teman kan. Sri ini menginspirasi banyak wanita nih kayak gitu. Selain dia wanita, dia juga seorang petarung yang dimana dia wanita, petarung, dua-duanya Bisa nari lagi gitu. Beda sebagai petarung wanita, tapi awalnya pengen nggak sih, maksudnya di kehidupan kakak, oh saya pengen jadi petarung wanita nih gitu. Ada nggak sih jebolan-jebolan kakak yang menginspirasi atlet-atlet yang lain mungkin gitu? Enggak sih sebenarnya. gitu. Dari diri Dari sendiri awal berarti ya? iya. Pertama saya ikut saudara-saudara karena di silat, di keluarga banyak yang silat gitu. Cuman jalan kehidupan saya kok ke Muay Thai gitu. Jadi Muay Thai itu kayak menyala di dalam diri saya. Sampai sekarang ya kak ya? Sampai sekarang menyala. Membara. Makin membara, makin Ya, semangat. Muay Thai gitu ya. Menyala. Ya bisa keluar negeri semuanya ya kak ya? Iya. Amin. Berarti kalau di luar negeri udah pernah kemana aja? Cuman ke Ke Thailand. Thailand karena base-nya di sana Iya, di ya, sana. Muay Thai-nya ya. Seru. Kalau Kak Adel, berpikir yang dulu. motivasi. Kalau namanya siapa? Lupa ingat. Kalau Kak Adel gimana kak? Kalau pribadi motivasinya yang pertama tuh apalagi perempuan ya Kak ya. Pertama tuh jaga diri Iya, di luar itu kalau ada pacar macam-macam, elbow iya pasti ya. benar. Terus pertama tuh ya. Selain jaga diri sendiri itu jadi satu kebanggaan buat diri sendiri. Kita punya nilai lebih di mata, misalnya kayak cowok nih ngeliat cewek kan biasanya maaf dikategorikan yang berbeda gitu. Ini ceweknya berbeda yang kayak gitu. Jadi kalau melihat cewek yang punya fashion yang bela diri itu agak, kalau dari cowok nih katanya nih agak sedikit berbeda gitu pandangannya. Jadi ada nilai plus lah. Maupun itu di sekolah, di kuliah, motivasinya kan biar kita dapat beasiswa gratis kan, Kak? Bener. Biar keluar nih beasiswanya nih. Kalau nggak gitu nggak keluar nih beasiswanya kayak gitu. Makanya harus ngikutin ajang-ajang. Jadi motivasinya tuh biar nambah prestasi itu pertama. Ya, Sama aku setuju sih sebenarnya cowok-cowok selalu melihat berbeda cewek-cewek yang bisa bela diri. Kadang-kadang kan kalau cewek-cewek pada umumnya nggak bisa angkat galon nih, nggak tahu Angkat juga bisa ya, nggak manja-manja lagi Oh, ya. iya. Kayaknya kayak gini biar saya deh, lama-lama ya. Makin Dari kesini. posisi tubuh udah berbeda ya. Oke. Main fisik ini. Fisik. Nggak boleh, nggak nggak boleh, bisa. nggak boleh. Body shaming. Lanjut. Oke, lanjut. Beasiswa, terus apa lagi motivasinya? Motivasi selain selain itu
itu sih. Mungkin Selain sama, juga, kurang kayak- lebihnya sama lah. Kayak Kak Sri mungkin bisa jalan-jalan, tapi sampai di Indonesia ini udah jalan-jalan kemana aja? Kalau Udah di diajak Jangan dia bertanding ya. Udah diajak kemana aja sih sama kalau Muay Thai ini? Muay Thai itu baru sampai ke Aceh doang. Oh, jauh Aceh banget ya, kemarin, paling jauh ya. Aceh kemarin. Kalau di Muay Thai nggak terlalu banyak. Kalau di Taekwondo ya udah Taekwondo. lumayan. Kalau di Taekwondo di mana aja? Di Taekwondo terakhir TC-nya waktu kecil di Korea. Di Korea juga ya, udah langsung. Berarti itu world champion juga. Iya. Kita training di sana diambil sama pelatih. Udah tingkat tinggi banget nggak sih? Ajang-ajang yang nggak bisa dijangkau oleh saya Iya. sih kayaknya Kak Yogi ya. Ngomongin soal cowok nih ya, gitu ya. Apakah kalian ada nggak sih cowok-cowok tuh yang nggak berani gitu ya untuk mendekati kalian karena kalian tuh jago bela diri, jadi mereka kayak mungkin, insecure gitu kan? Dan juga mungkin ada cowok yang catcalling cewek gitu. Misalnya ada nggak sih cowok yang berani untuk catcalling kalian? QQ cewek QQ, yang QQ. bisa taekwondo, yang bisa muay Ada, thai gitu. kan awalnya tuh sering gitu ya, Iya. cewek, gitu. Ah, Mungkin ada Gimana cowok? cewek, Ah, dapat nggak feel-nya Kak? Dapat. Cocok berarti kan Cocok. cocok. Itu ada. Kita nih pernah nih pengalaman berdua nih. Oh, Saat jalan berdua. Ada lari. Oh, lagi lari. Kita lagi latihan, cuman ada sesi larinya ya. Iya. Lari, set, mudah maju. Tiba-tiba ada yang cowok naik motor bergandengan. Terus dia kayak QQ cewek. Terus kita teriak, "Woi!" kayak gitu. Cuman kita nggak bisa berhentiin kan. Iya. Lari sama motor. Sebenarnya susah nggak sih Kak kalau Iya, jauh? menyebalkan banget. Tapi pernah nggak ya kalian sampai labrak gitu? Ada yang catcalling kalian terus kalian labrak gitu? Kasih tendangan taekwondo. Tapi selagi nggak berlebihan sih Kak. Selagi nggak berlebihan. Ada batasnya selagi berarti, ada batasnya. Jadi kalau misalnya kalau nggak catcalling doang sih Kak. Jadi kayak misalnya ada pengguna motor ngerokok gitu. Kadang-kadang tuh jengkel juga misalnya kayak minta tolong beli matiin rokoknya kayak gitu. Minta tolong beli matiin rokoknya. Jadi kan nggak punya takut jadi menegur gitu. Selain lebih brave lah. ya, Ah, lebih Dan berani ya. menegurnya itu dengan kata maco Iya. gitu. Dengan Beli. otot-ototnya. Ya. Keluar nih ya dari usahanya ya. Nggak usah ngobrol gini aja. Gini aja Soalnya udah udah kelihatan. otot. Iya loh, hebat loh. Oh berarti itu kelebihannya. Berarti Ada. saya harus belajar kayak gitu ya, Ada. biar nggak dimenye-menyekan. Oke. benar, Nah, benar. dengan karakter kalian seperti itu, jadinya cowok-cowok pada berani nggak sih deketin kalian untuk Sejauh sebagai ini pasangan gitu. gitu? Tapi kalau sejauh ini kalau misalnya cowok pribadinya itu tergantung lagi pada ceweknya. Oke. Jadi kalau kita sebagai petarung wanita nggak selamanya kita punya jiwa yang keras gitu. Kita juga ada versi yang pengen ketemu sosok ayah. Asik. Ya, jadi kan kalau cewek Sosok itu ayah dominan. kedua ya? Iya, benar terminan. Jadi kalau jangan salah kalau cewek petarung itu malah ketemu sama cowok tuh malah bucin. Oh, Malah bucin banget. Jadi kalau misalnya jadi apapun, predikat mereka jadi. iya jadi apapun misalnya, jadi apapun yang misalnya kayak dilarang sama cowoknya nih, misalnya kamu terlalu pakai gini, jangan pakai baju gini, jangan pakai gini, ya kita nurutin. Jadi kayak oh ini mungkin yang dipikirannya dia mungkin yang terbaik kayak gitu. Jadi nggak ada yang kayak versi ke ngelawan sini ke lawan aku, nggak ada yang kayak gitu. Kalau sparringnya nggak mungkin nih. Tiba-tiba Nggak langsung mungkin nih. tanding ya Kak ya. Iya. Tapi sejauh ini kalau misalnya orang-orang terdekat, habis itu punya pasangan, pernah nggak sih ngeremehin sejauh ini kalau kakak memang terjun di bela diri? Nggak ada, nggak ada ya. Berarti semua gini, support gitu ya. Iya, karena kan buah jatuh sepohon-pohonnya kan. Iya. Pohonnya juga Ya. apa? Akar-akarnya langsung dicabut ya. Kalau Kak Sri Kalau gimana? Kak Sri gimana nih? Kalau orang terdekat ya ada sih beberapa dari keluarga gitu yang kayak kamu yakin mau tarung sebagai seorang wanita nggak takut bonyok-bonyok yang kayak gitu. Cuman saya mikirnya kayak oh mungkin mereka peduli, khawatir gitu. Tapi saya percaya sama pilihan saya sendiri gitu. Jadi saya bisa buktiin kalau saya tuh bisa loh. Walaupun saya seorang wanita tapi bisa ngelawan juga gitu, bisa kuat gitu. Tanpa kehilangan sisi lembutnya. Kalau udah ada bumbu pasangan belahan jiwanya tetap lembut. Itu gitu. lembut, iya harus Eh, lembut. Nggak tahu ya di belakang layar gimana ya. Tapi sejauh ini, Tapi aku jadi kepo ya. Pernah cinlok nggak sih kalian? oh iya, apalagi kan tadi kan latihan, Betul. sparring, segala macem, ketemu sama lawan jenis Lawan gitu jenis. kan. Kayak Yogi main mata gitu, pernah nggak? Pernah cinlok nggak sih? lokasi. Kalau cinlok, enggak sih. Nggak pernah. Karena
Karena kalau misalnya udah nganggap itu sebagai temen nggak bisa lebih. Karena kalau dari lebih terus selesai musuhan jadi ya aneh. Jadi Apalagi kita, sparring. iya benar, sparringnya jadi beda nanti. Nggak main mata lagi gitu. Nanti Nggak beneran manis lagi ditonjok ya, Kak, ya? Iya beneran nanti ditonjok sama dia kan nggak lucu nanti kalau ditonjoknya sama laki-laki. Itu dia. Kalau dari Iya. Kak Sri gimana? Enggak sih, Nggak pernah juga atau nggak mau? Nggak mau sih sebenarnya. Cuman gimana ya? Teman-teman cowok itu ngelihat kita nih, wih Sri keker banget. Karena banyak yang bilang saya keker banget badannya gitu. Oke. Jadi kayak cowok-cowok tuh pada menghindar gitu. Cuman saya kayak temenan aja gitu, nggak ada cinlok. Tapi sejauh ini udah ada yang iket nggak sih? Sekarang Iya. Udah oke. Tapi sejauh ini ngomong tentang prestasinya kakak kan udah keliling dunia segala macam gitu ya, udah tahu pulau ini pulau itu. Gimana sih rasanya ikut pertandingan dari Kak Sri dulu udah ke ajangan dunia gitu ya? Gimana sih rasanya Kak? Apa tantangan terbesar awal-awal deh dulu Kak? gimana ya? Perasaannya sih kayak dulu sebelum terjun ke bela diri itu tuh kayak pengen loh jadi wanita-wanita yang lain yang berprestasi lebih gitu loh dari saya gitu. Wanita yang luar biasa memiliki prestasi yang bisa banggain semua orang gitu. Jadi ada perasaan tersendiri nih di dalam diri saya gitu. Cuman kayak gimana ya? Itulah yang kayak tadi banyak yang ngeremehin yang kayak gitu. Cuman gimana ya bilangnya? Kita cuman bisa menunjukkan hasilnya dari proses-proses yang udah kita laluin kayak gitu. Itu Prosesnya dia, ya. tentunya udah jatuh bangun nggak sih? Jatuh ya, Kak Sri, bangun, ya? bangkit lagi. Asik. Tapi di tahun ini terus-terusan. ada ikut pertandingan lagi. Ada event ini sih, Porprov. Event, Iya. Porprov ya. Porprov kapan sih? Bulan September. Bulan September ya. Ya Jadi akan masih ada. berarti ini akan datang ya? Iya. Oke. Akan datang. Oke, berarti udah mulai prepare buat preparation sudah ya. Tapi kalau dari Kak Adam Ada sendiri gimana? gimana? Ikut pertandingan gimana rasanya? Habis itu awal-awal prosesnya ada tantangan terbesar nggak sih? Kalau pertandingan itu jauhnya sebelumnya karena terbiasa. Jadi karena terlalu banyak, semakin banyaknya ikut event pertandingan apapun, jadi kita terbiasa. Jadi kalau untuk gininya sendiri tuh nggak ada sih, tantangannya tuh nggak ada. Oke. Karena sudah mulai biasa sparring, kenal sama dunia luar, jadi itu udah jadi terbiasa untuk biasa kita ngikutin event, sekalipun event yang besar sekalipun. Jadi kalau dibilang nervous dan lain sebagainya itu kan manusiawi. Cuma nervous, iya, benar-benar. manusiawi. Jadi kalau misalnya di dalam pertandingan, apalagi kita menuju pertandingan, apalagi ditunjuk sama pelatih, kamu ikut pertandingan ini, ya sudah kayak. Jadi pikirannya Ada atlet itu kebanggaan juga nggak sih ada, kalau ditunjuk gitu? benar. Ada. Jadi kayak di pelatih itu mempercayakan kita sebagai atlet, jadi nggak terlalu yang dipandang sebelah mata. Apalagi seorang perempuan ya Kak. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang nervous, pernah nggak sih misalnya udah ditunjuk sama atlet nih, minggu depan kamu sparring ya di ajang ini, tiba-tiba istirahat kebawa mimpi nggak sih? Pernah? Nervous yang kayak gini nih gitu, Nervous-nervousnya jadi kebawa nggak mimpi, tenang gitu iya. kan? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah karena Kebawa mimpi sparring mungkin? kalau itu pernah. Sampai kejang-kejang nih, sampai kejang-kejang. kejang. Iya, saking capek ya mungkin. Ada jadi saraf-saraf di badan itu yang buat kita bisa gerak sendiri, mukul sendiri. Itu tapi kita nggak mimpi, tapi pernah ngerasain kayak gitu. Ngerasain. Gara-gara terlalu semangatnya gitu. Adrenalin. Semangat dan deg-degan Ya. ada berarti Kak ya? Kalau Kak Sri sendiri gimana? Tentang mimpi ya. Kan nervous nih bertanding Iya. gitu. Hamin satu lagi kan ya? Atau pernah kebawa mimpi dalam suatu pertandingan kayak gitu? Kalau mimpi pertanding itu sering sebenarnya gitu. Tapi kalau kayak mimpi visualisasi itu sebelum tidur itu harus dilakuin sih sebenarnya. Gitu. Karena supaya gimana ya, itu juga kayak merasa seperti kita melatih mental kita juga gitu. Terus bagaimana nanti kita mengatur strategi-strategi, taktik-taktik saat bertanding itu. Visualisasi itu kayak apa ya, masuk di dalam motivasi sih sebenarnya gitu. Dan juga pelatih harus pelatih itu menyempatkan untuk kayak Sri, nah sebelum tidur harus visualisasi ya, sebelum tanding kamu harus visualisasi juga ya gitu. Jadi kayak membayangkan kamu sedang bertanding kayak gitu. Jadi pas saat visualisasi, pas sudah tidur, itu pernah kebawa mimpi juga. Kayak tadi yang kejang-kejang gitu. Gitu, kayak gitu. Orang tuanya pernah ngerekam nggak sih anak saya kenapa gitu? Udah terbiasa. Ada rekam jejak nggak sih? Mungkin siapa tahu. Gimana Kak? Rekam jejak.
rekam jejak. Di handphone. Enggak, maksudnya pernah direkam nggak waktu kalian gerak-gerak? Enggak dong. Nggak ada ya? Itu maksudnya Mungkin nggak ya kali. ada yang enggak sih, cuman udah biasa dia ngelihat gitu. Apalagi orang tua itu. Gimana sih Sri kemarin kamu kok gitu? Biasa gitu. Istirahatnya gimana sih? Udah full nggak sih seratnya gitu kan ya? Tapi pernah nggak sih sampai nggak tidur sama sekali? Pernah nggak sih? Karena nervous. Iya, karena nervous deg-degan gitu, hamil satu perlombaan. Kalau itu tuh ada biasanya. Oh, Ada sempat biasanya. ya? Karena pressure juga nih ngeliat lawannya, misalnya tergantung lawannya. Ada juga misalnya kayak tergantung juga event kejuaraannya. Misalnya kejuaraannya kayak ajang bergengsi kemarin kayak PON gitu. Udah kepikirannya tuh sampai nggak bisa kebawa. Misalnya tidur tuh cuma 1 jam 2 jam kebangun, 1 jam 2 jam tenang ya nggak kayak tenang. ada aja. Ada aja. Ngomongin soal, kalian kan sudah cukup banyak nih ya bertanding. Pengalaman-pengalaman apa aja sih yang nggak terlupakan kayak gitu? Kayak Iya. misalnya selama ini sampai tahun 2025 25 gitu. yang paling berkesan banget gitu ya sampai saat ini. Kalau cerita, aku tuh jadi cinta banget sama Muay Thai gara-gara pertandingan ini, gara-gara momen ini kayak gitu. Kalau dari Kak Adel. Nah, ada. Kalau pribadi, momen itu nggak harus selalu tentang pertandingan sih Kak. Iya. Jadi kekeluargaan di dalam tim oke. itu yang jadi yang kayak nggak pernah, nanti kita nggak bakal lewatin ini lagi gitu. Soalnya kan tim itu pasti bakal silih berganti nih orangnya nih. Iya, Jadi kalau udah sayang banget sama, kemarin kita PON tuh cuma berlima Kak. Dari Cewek Bali? semua, iya. Cewek semua nih, faktornya cewek semua. Kalau nih. pelatihnya gimana cewek juga? Cowok. Jadi kekeluargaannya itu yang kita nggak bisa lupain. Jadi suka duka bareng. Kalau di pertandingan ya selayaknya kita selesai latihan aja. Soalnya kalau mikir pertandingan di sana tuh beban Kak. Iya, betul. Beban kalau mikirin pertandingan satu, tapi kalau ajang perjalanan dari berapa lama kita TC itu yang susah dilupain. Suka dukanya itu yang susah dilupain. Kalau dari Kak Sri sendiri. Kalau aku ada momen tersendiri sih. Apa tuh? Oh. Dan di mananya nih? Dan di mananya kan udah sampai ke luar negeri tuh. Di ini sih di Papua itu pada saat bertanding di seni itu seni Waikru sih namanya kalau di Muay Thai gitu. Cuman di saat momen itu ada yang membahagiakan, mengecewakan, menyenangkan segala macam. Oh, nano-nano ya. Nano gitu. Udah pernah dicoba semua sama Kak Sri ya? Itu dari sana tuh merasa kayak bela diri ini ternyata ada yang begini juga dan begitu juga gitu. Ada yang begini itu seperti apa? Begitu itu. dari awal mulanya dari sana itu saya bisa kayak apa ya, membantu diri saya untuk lebih bangkit, karena kemarin itu saya kalah gitu. Karena ada di sisi lain di seni itu ada perebutan medali yang dimana tidak bisa dipungkiri gitu. Jadi karena memang medali harus direbut ya. Ada satu soalnya Kak, ada satu. Itu istimewa ya. Kasian soalnya Kak, kasian dia di PHP-in sama medalinya sendiri. Harusnya dia yang menang. Harusnya dia yang menang. Terus Jadi kenapa? karena tuan rumah minta 1 medali, jadi dari dia gitu. Kalau di kategorikan dia bagus sekali. Harusnya kalau udah prediksinya tuh udah Bali juara satunya. Cuma ngirim satu aja lagi Bali di saat itu. Di PHP-in sama medalinya sendiri. itu dulu tuh jadi anak semata wayangnya atlet Bali. Oh, karena sendiri. Sendiri. Ya. Sekarang udah berapa sih timnya? Sekarang untuk menuju ke kemana ke Porprov deh, yang Porprov. Oh, karena menuju Porprov, jadi kita berdua saling apa? Dia beda kabupaten, kabupaten. saya juga beda kabupaten. Jadi Berarti kemungkinan akan bertemu dong nanti. Enggak, karena beda. berat badan. beda Oh, berat badan. berat badan ada berat kelasnya badan. lagi ya. Oh, tapi pinter ya. satu aja nih namanya Porprov gitu Iya, berarti Porprov, kan. Oke. iya. Tapi selama bertanding pernah nggak sih lawan sampai KO ke knockout gitu? Iya. Pernah nggak Knockout sih? pernah sampai ada knockout nggak sih? Knockout, Kak. Pertandingan kalian? Kalau dari saya sih pernah selama Oh, iya. mengikuti Oh. pertandingan-pertandingan. Gimana Itu tuh? itu sebuah prestasi nggak sih Kak? Oh, Atau gimana? Kebanggaan. Kebanggaan sendiri Yang benar. bayang Itu sendiri nih. serangannya pakai apa tuh dia sampai knockout? Pernah kena apa? Tendangan push kick yang ke atas, kena ke muka gitu. Saya pernah meng-KO, pernah juga di KO. Oh. Pernah di KO juga gitu. Oke. Udah pernah semua ya Kak ya? Iya, udah ngerasain semua sih gitu. Kalau Kak Adel juga pernah mengalaminya? Kalau KO belum. Oh, Belum. tapi kalau knockout orang pernah? Belum Belum juga. juga. Oke. Belum juga. Ini Belum pernah ngerasain nih gimana cara ngawain orang nih. Ya oke. jadi 50-50 ya, kalau menang ya alhamdulillah gitu. Oke, sebenarnya efek waktu Kak Adel KO itu kena apanya?
Yang paling parah banget Sayang KO apa ya? Sayang di KO Yang deh. di KO, Yang yang di di KO. KO. Penasaran sama yang di KO. Di KO itu karena ini ya apa? Lebih ke serangannya yang terus maju gitu. Jadi membuat lawan kita jadi udah nggak kuat kayak gitu. Pernah juga karena sedang marah-marahnya langsung tanding gitu. Pernah juga. Pernah nggak sih kebawa emosi pengalaman, maksudnya ada kejadian di rumah kebawa tanding tuh kejadian? Kalau kejadian di rumah nggak sih. nggak boleh ya kak ya? Kalau kejadian di kantor, kalau di rumah kan nggak dibawa, kalau yang di kantor pernah dibawa. Boleh juga tuh. Boleh juga. Waduh, kok kayak sih kak udah bertahan nih kerja di kantor, tapi pernah nggak sih kebawa emosi? Berarti nggak pernah sejauh ini gitu ya? Nggak pernah sih sejauh ini. Masih profesional. Ya harus profesional. Boleh nggak sih ngajarin istilah-istilahnya di Muay Thai itu apa aja sih? Teknik-tekniknya. Tekniknya. Iya, teknik. Tapi sebelum Tekniknya. ke teknik nih, kan Apa? udah dari tahun 2015 gitu ya. Kan ada cedera nggak sih sampai mukul kepala segala macam, kakak di KO-in gitu kan? Pernah nggak cedera dan gimana cara menyembuhin? Pernah cedera parahnya itu di lutut sih. Itu dislokasi sampai juga. enggak sampai operasi sih. Itu sampai kena mental nggak sih kak sakit? Bah, mental kena, fisik kena, hati kena, juga kena, hati. semuanya. Itu Itu kayak lebih berasa sakit daripada sakit hati kan. Oh, cedera itu lebih sakit ya? Iya, itu berasa kayak udah gimana ya? Udah nggak bisa tahan lagi nih gitu. Saya udah bukan jadi apa-apa lagi di atlet gitu. Berarti udah sempat pernah berpikir, pupus gitu, pernah pupus harapan di wah, tengah jalan. udah nggak punya asa lagi gitu. Nah, itu saya off sekitar 2 tahun. 2 tahun. Oh pernah off? Pernah off karena tahun operasi berapa? gitu. Tahun 2021 saya operasi. Setelah itu 2022 ikut Porprov. Gitu. Jadi selama 2 tahun. Barengan dong berarti ini. Iya barengan, cuman saya di kategori seninya nggak ikut yang tanding gitu. Karena dari pelatih juga kan harus menjaga dulu bagaimana performanya nanti gitu. Itu selama 2 tahun saya di rumah sakit, bagaimana menyembuhkan ini ya dari fisioterapinya juga sih gitu di sana. Selalu terapi, setiap minggu terapi, latihan pelan-pelan gitu. Terapi lagi, latihan lagi Biar nggak pelan-pelan. kaget berarti otot-ototnya. Iya benar, biar Biar semakin lancar, ya. kuat. Kalau Kak Adel gimana kak? Kalau Pernah cedera cedera terakhir apa? kemarin di engkel operasi juga. Engkel yang kaki sebelah mana nih? Kanan. Kanan, oke. Iya. Dioperasi juga. Dioperasi Pupus juga. harapannya ini ceritanya. Di tengah jalan. Aku ada vakum juga sama kayak Kak Sri. Nggak ada, dari terakhir kemarin baru tahun kemarin operasinya, tapi Oh. sekarang masih sempat latihan. Oke. Jadi tergantung dokter gininya aja nanti. Kalau misalnya sebenarnya dokternya bilang kamu harus recovery 6 bulan gitu dia bilang. Apalagi parahnya kaki itu udah diceritain sama dokter pas lagi operasinya. Jadi kalau misalnya dokter ngambil tindakan pen, kamu otomatis sudah nggak bisa bisa, bergerak ya. gitu. Tapi saya bilang saya nggak mau di pen, saya nggak mau di pen, saya mau bergerak kayak gitu. Jadi dokter bilang ya sudahlah terserahnya kamu aja gimana gitu. Yang penting dokter udah kasih saran yang kamu yang terbaik, kamu yang menjalani selama observasi selama 6 bulan gitu. Ternyata nggak pernah dipikirin kak, nggak pernah dipikirin tuh sakitnya kayak mana. Iya kalau misalnya kambuh sakit bengkak jadi rawat. Tapi sampai sejauh Dirawat ini masih juga. ada konsultasi sama dokter? Ada. Masih ada fisioterapi. Jadi kalau misalnya dia bengkak apa, jadi kan kita yang tahu sendiri nih. Kita yang nggak bisa, jadi kita ngomong sama pelatih, oh kita nggak bisa nendang kanan gitu. Kita ngomong, kita request sama pelatihnya. Nendangnya gitu. kiri gitu ya. Nendangnya kiri. Berarti sejauh ini masih pemulihan di sebelah kanan. Ya aku jadi penasaran, boleh nggak sih ajarin aku dikit gini ya? Boleh. Tapi pengen tahu dulu untuk pribadinya kayak bukan Kak Yogi aja. Penting nggak sih buat perempuan itu Ya, belajar tapi nggak bela mesti berhenti Iya, ya, orang sedikit mau. aja gitu untuk pemirsa dan juga untuk kita juga. Penting nggak sih? Penting banget untuk Gimana, menjaga diri kita sebagai Ah. seorang wanita, yang dimana wanita itu bukan untuk diremehkan, untuk dibeda-bedakan. Kita juga perlu dihargai kan sebagai sebagai seorang wanita gitu. Di zaman sekarang yang banyaknya KDRT nggak sih? Perlu belajar bela diri. Apalagi Muay Thai nih, yang bela diri yang ya lumayan Iya. keras lah ya. Gitu. Masa Biar kita ngajak- belajarnya MMA aja ya? Masa MMA aja? Jangan, MMA jangan, itu apa jangan. lagi? Kayaknya lebih MMA. lebih tingkatan lebih banget tingkat ya. lebih Ya kan? tinggi lagi daripada Muay Thai. Jadi Soalnya semua ada nih. Peluk Aduh, ada, jangan gelut ada, banting ada gitu. Nanti deh saya akan belajar sama Kak Adel Kasri. Kalau Kak Adel gimana nih? Penting nggak sih belajar bela diri untuk perempuan? Penting banget. Penting Penting banget. banget. Untuk perempuan yang di luar sana yang masih dikategorikan kena KDRT nih, apalagi yang masih muda terus nikah muda nih, yang nggak tahu nanti ke depannya
banyak punya temen juga yang udah mulai di KDRT sama suaminya sendiri gitu. Dia ikut Muay Thai juga. Enggak. Oke, nanti deh saya setelah bincang-bincang di Pro 2 nanti ajarin ya. Kan itu harus promo tuh harus hebat gitu. Sebenarnya kamu ikut kelasnya aja langsung. Emang ada kelasnya? Ada sih Ada. sebenarnya. Ada. Oke deh, nanti tapi tahu tempat ya, berarti kita harus menguasai bela diri, teknik segala macam. Tapi ngiming-ngiming Kak Yogi mau belajar bela diri katanya. Enggak. Udah kamu yang ambilin semuanya aja dong ya. Boleh dong dipraktekin dong. Let's Aku go. ajarin beberapa teknik-tekniknya mungkin ya. Oke. Istilah-istilahnya juga mungkin yang Iya. simpel-simpel aja karena tubuhku lemah jadi aku nggak bisa. Biar nggak kaget ototnya Kak Yogi. Boleh kita bisa praktek di sini kali ya? Bisa. Oke. Istilahnya Aduh apa jadi aja nih, Kak? tegang, aduh Asli. jadi tegang. Kalau aku nyaranin sih ini ya latihan. Ini pakai potongan nggak? Nggak usah ya. Kalau ada pentong ngapain belajar ini ya? Oke, tangan kosong berarti. Tangan kosong. Gimana? Apa nih? Kita bisa lihat ke kamera kali ya? Oke. Kalau dari aku sih ya untuk Kalau kakaknya. dari aku nggak usah ya. Kalau dari aku untuk kakaknya. Oke. Beda Kita ya. bisa belajar ini pakai siku yang Pakai siku, mematikan. oke. Iya. Gimana Kita tuh? boleh belajar dari posisi Kuda-kuda dulu. tuh seperti apa? Kuda-kuda seperti ini aja, Bukan kayak santai. gini ya? Beda lagi. Gini. Ini ya, di tangannya di atas untuk defend. Oh, di defense, Ya, di muka ya? Biar Oke. nanti kalau ada serangan bisa nangkis I see. gitu. Ini istilahnya apa namanya? Ini standing positionnya, Standing ya position, style Muay oke. Thai. I see. Berasa keren nggak aku sih? merasa tidak lebih maskulin ya daripada asli. Oke, Boleh. lanjut. Oke, kita belajar ini dulu siku ya. Siku, oke. Kalau saran dari saya, nih siku ini namanya side elbow. Side elbow. Ini mana aja? Oke. Oke, sikunya masuk, kaki kanan diputar. Boom. Oke, side elbow. Ya, coba lagi. Bisa beda lagi. Beda lagi. Oke. Penari soalnya. Nanti kalau ada orang yang kayak macam-macam gitu Ah. kan, ada yang emang sok berani gitu. Oke. Apa lo kayak gitu. Ah. Kita langsung bisa, stop, langsung boom, elbow masuk. Belum. Lanjut. Elbow, setelah itu kita Ah. bisa pakai knee. Oh, ini Lutut. nih, lutut Iya. ya. Oke. Abis elbow kita bisa tangkap kepalanya pakai knee. Oke. Gitu. Elbow nih. Iya, benar, kayak gitu. Benar. Ada suaranya. Lanjut. Berarti ada elbow, terus ada knee gitu. Iya. Terus kemudian Ada mau nendang juga boleh. Oh, kalau nendang kayak gimana tuh? Lurus ke depan. Aduh, aku takut robek. Boleh buat nendang bro, nanti kalau ada yang maju tuh mau Oke. lawan kita bisa langsung. Oh, langsung Ya, nendang refleks, gitu iya, ya. langsung I see. nendang. Itu yang gerakan dasarnya ya. Iya, ada Terus dasar. kalau yang mukul-mukul Pukulan ada juga yang namanya jab cross gitu. gimana? Ini kiri masuk, Jab, jab cross. cross. Ya. Oh, menyilang dia ya. Jab, Jab cross, iya. Iya. Udah jago nih ya, paling ya. Boleh. Udah, itu Udah, dia udah, gerakan-gerakannya iya. ya. Oke, sip. Kalau gitu, Oke. sudah berkeringat. Oke. Aku juga udah praktek. Ini Ya. waktunya kita langsung ke Pro 2 ya. Ya, mungkin bisa diantar ya Pak Satpam ya. Iya, benar-benar. Kita aku antar langsung ke Pro 2. Habis itu kita bakal ngobrol-ngobrol. Habis itu kita antarin aja ya. Sip. Thank you ya, nanti kita belajar Kak. lebih dalam Bye. lagi ya. Kita Iya. bisa ajarin dia juga sebagai pegawai Siap. kontrak di sini biar jadi Nggak usah sih kata pegawai kontraknya tetap boleh di sini. lah. Langsung Sarah ya bisa. Dah. Bye. Makasih ya Kak. Makasih.